Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta yang tak pernah tidur, berdiri dua bangunan megah yang menjadi simbol dari toleransi dan persatuan. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Inilah cerminan nyata semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Masjid Istiqlal bukanlah sekedar tempat ibadah bagi umat muslim. Ia adalah simbol kebangkitan, kemerdekaan, dan kesatuan. Masjid Istiqlal dalam bahasa Arab memiliki arti kemerdekaan, merujuk pada kemenangan bangsa Indonesia merdeka dalam penjajahan yang panjang. Gagasan pembangunan masjid ini muncul pada tahun 1950. Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden pertama Insinyur Soekarno mengusulkan dibangunkan sebuah masjid yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia yang baru merdeka. Yang menarik, arsitek yang dipilih untuk membangun masjid ini adalah seorang Kristen Protestan, Fredrik Silubuan, yang berasal dari Sumatera Utara. Sebuah keputusan yang sama progresif, bahkan untuk masa kini. Ini mencerminkan semangat kualitivitas dan persatuan sejak awal berdirinya Republik ini. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1961 dan selesai pada tahun 1978. Dibuka secara resmi oleh Presiden Soeharto. Arsitekturnya unik, modern, dengan sentuhan monumental. Kubah utama memiliki diameter 45 meter yang merujuk pada tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Masjid Istiqlal memiliki 5 lantai. 5 bukan tanpa alasan. Ia melambangkan 5 sila dalam Pancasila. Sebuah acara visual untuk mengingatkan setiap pengunjung tentang dasar negara. Di dalam ruang utama terdapat 12 pilar yang kokoh menopang kubah raksasa. Ini melambangkan tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Satu menara utama setinggi 66,66 meter berdiri menjulang, melambangkan jumlah Al-Quran yang berjumlah 6.666. Sementara itu ada 7 pintu masuk utama yang masing-masing dinamai sesuai dengan Asmaul Husna, nama baik-baik Allah. Masjid ini juga menjadi simbol keterbukaan setiap harinya. Ratusan pengunjung non-muslim datang untuk belajar tentang Islam, arsitektur, dan sejarah Indonesia. Tepat di seberang Masjid Istiqlal terdapat berdiri megah Gereja Katedral Jakarta. Nama lengkapnya adalah Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bangunan ini berdiri sejak abad 19, sama dengan Masjid Istiqlal di seberang sana, dan diresmikan pada 21 April 1901. Di depan katedral terdapat Plaza Pancasila dan sebuah patung burung Garuda yang melambangkan simbol negara Indonesia. Simbol ini merupakan pernyataan tegas bahwa iman Katolik dan cinta tanah air berjalan dengan seiring. Katedral ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat sosial, kebudayaan, dan pendidikan. Keberadaan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta tidak bisa dilepaskan dari makna yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Di sini kita melihat langsung sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2 agama besar, 2 rumah ibadah, namun satu tujuan, memuliakan Sang Pencipta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dari berbagai aktivitas sosial yang dilakukan kedua institusi ini. Dari pembagian makanan kepada masyarakat hingga bantuan untuk korban bencana. Sila ketiga, persatuan Indonesia, nyata dalam kedekatan fisik dan simbolis kedua bangunan. Meski berbeda keyakinan, keduanya berdiri berdampingan dalam damai dan saling menghormati. Sila keempat dan kelima, kerakyatan dan keadilan sosial, diwujudkan dalam keterbukaan, musyawarah, dan program sosial. Di ruang bawah tanah, Masjid Istiqlal dan Katedral, kegiatan interfaith dialog dilakukan rutin. Kami cuma dengar soal toleransi. Sekarang kami melihat dan merasakannya sendiri. I've never seen anything like this, the cathedral and the mosque in one place. Nah, saya juga seorang muslim, tapi pada saat waktu saya diajak study tour ke katedral dan saya masuk ke dalam katedral, dan disitulah saya juga diajak untuk bertoleransi dan juga saling menghargai antar umat beragama. Dan selama Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral tetap berdiri berdampingan, selama terowongan silaturahmi tetap terbuka,
maka harapan untuk Indonesia yang rukun, damai, dan bersatu akan tetap hidup. Karena dari Jakarta, untuk seluruh Indonesia kita belajar bahwa keberagaman adalah sebuah anugerah dan Pancasila adalah tali yang merangkainya.